gua gitu ya, ini salah satu cara yang paling menarik gitu yang saat ini lagi ngetren sebenarnya Pak. Ini kayaknya perasaan lu gimana tiba-tiba diundang gitu. Kaget sih. Kita bisa informatif dan juga Amin. halo Sobat IPA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang gitu di diskusi ini sih episode pertama. Ini benar-benar fresh banget, hangat buat kalian. Ini masih dingin ya istilahnya, hangat atau dingin kalau emang makanan yang segar atau makanan yang baru jadi. Ini benar-benar episode pertama gitu, perdana dari kita. Ya kan di tahun lalu ada nggak kayak gini? Enggak ada. Nggak ada. Jadi ya ini, ya nanti kita akan kita diskusi aja, ngobrol-ngobrol aja ya. Iya, betul. Karena pun ini enaknya apa saya atau gue ya? Apa ya? Ini pun sebenarnya ya gue pun juga udah kenal lo gitu, dan kita udah saling kenal satu sama lain. Jadinya untuk episode kali ini, karena ini emang bener-bener introduce dari diskusi pinisi, ya apa ya, menurut lo gitu, perasaan lo ketika Departemen Kominfo gitu membuat diskusi pinisi kayak gimana? Oh, oke, ditanya perasaan ya. Iya. Kita berbicara perasaan, guys. Oke, jadi ketika teman-teman Kominfo gitu ya, khususnya Bapak gitu ya, ingin mengadakan agenda diskusi pinisi ya Pak ya, diskusi pinisi kayak podcast gitu kan. Iya. Nah, Benar. ini menurut gua gitu ya, ini salah satu cara yang paling menarik gitu yang saat ini lagi ngetren sebenarnya Pak. Jadi kita coba untuk akhirnya nge-share informasi gitu, kita nge-share pengalaman dengan cara-cara yang memang sudah sangat relevan gitu saat ini gitu. Nggak dengan cara-cara yang konvensional lagi gitu, tapi dengan cara-cara yang fresh gitu, yang baru, yang sesuai sama apa yang ada sekarang kayak Iya, gitu. ya seperti ya, karena kan itu ya, sekarang di BMF juga masih ada PKMF gitu kan. Ya, ini momennya gitu menurut saya. Menurut saya Pak, momennya buat emang ini narik narasumber dari salah satu panitia nih. Gitu. Jadinya apa ya? Ya siapa tahu aja harapannya dengan ada diskusi pinisi bisa memberikan informasi juga, memberikan informasi sekaligus hiburan gitu. Karena kan ini juga bagian dari hiburan kita. Nggak terlalu formal banget diskusinya, nggak kayak wawancara, tapi ya kayak podcast, bener tadi kata Bapak Syauki kan. Benar-benar. Jadinya gimana? Seneng gitu. Iya, antusias banget. Kayak wah, ini kayaknya benar-benar bisa sesuai dengan apa yang ada saat ini gitu, dan meledak lah gitu ya. Jual. Kita doakan aja meledak gitu ya. Jangan lupa makanya pada nonton. Iya, mantap. Nah, apa ya, kalau dari saya pribadi gitu, latar belakangnya gitu kan, latar belakang dari ngadain gini sih sebenarnya apa ya, itu tadi yang Syauki bilang, yang benar-benar bisa menarik penonton gitu atau warganet. Kayak misalnya kan sekarang banyak banget kayak podcast, kayak ya Close the Door, kayak Sulpot, kayak Podcast Mas itu di Spotify, kayak Podcast Mas dan lain-lainnya, itu bener-bener banyak pendengarnya ya. Dari ya kita ya buat gitu kan, saya juga kepikiran untuk yuk kita buat gitu dari teman-teman Kominfo, bagaimana kita bisa memberikan informasi terkait dengan BMF itu sendiri kepada mahasiswa umum dengan cara yang relevan pada saat ini ya, kayak ngobrol-ngobrol gini aja. Tapi kan tentunya ada banyak ya gitu. Kalau bisa dilihat dari Close the Door misalnya, ini yang contohnya paling besar nih, Close the Door. Tentu ada aja ya, emang kalau saya nonton ada yang memang ada manfaatnya, ada yang emang benar-benar cuman hiburan yang benar-benar apa ya, bahkan yang kasar pun ada gitu. Jadinya apa ya, kita mencoba bagaimana apa ya, bagaimana bisa menghubungkannya, mengaitkannya antara ya penonton kita kan pasti kan mahasiswa ya pada umumnya. Jadi kita harus memberikan informasi yang pakai bahasa mahasiswa dengan pembahasan yang mahasiswa banget gitu. Jadinya ya semoga ini sih langkah dari Kominfo tentunya gitu, dari ya ini kayaknya perasaan lu gimana tiba-tiba diundang gitu? Kaget gitu kan. Kaget. Ya kirain yang lain gitu kan. Ternyata gue duluan yang diundang. Ya iya kan, ketua gimana sih? Harus ada di introduce gitu. Oh gitu. Mantap. Nah, itu sih latar belakangnya zaman sih, kemajuan zaman dan juga relevansi antara zaman sekarang yang lebih suka seperti ini gitu. Kalau tujuan gua buat ini ya, salah satu ini apa ya, meramaikan sosial media YouTube sih, karena ya emang gua lihat ya konten YouTube BMF tuh dari
ini kalau lu scroll gitu ya Iya. YouTube BMF tuh cepet langsung sampai bawah. Ngerti nggak maksudnya? Jadinya ya itu dikit banget gitu, bahkan dari zaman Kak siapa tuh, zaman Kak Hafiz kayaknya itu masih bisa kelihatan gitu istilahnya. Jadinya kan dikit banget gitu. Nah harapan gua ya gitu yang emang memegang kendali media atau Kominfo BEM fakultas ya ini ya bisa memaksimalkan sosial media yang udah diwariskan kepada gua iya dari Kominfo gitu sih. Tujuan gue sih itu semoga bisa informatif dan juga amin menghibur kalian. Kalau emang ada hal yang baik ya silakan diambil, tapi kalau ada hal yang buruk di podcast ini ya jangan diambil gitu, buang aja, karena kan kita juga nggak tahu kan dari perkataan kita mungkin ada yang emang keceplosan kasar. Karena ini nggak diedit sih jujur ini podcast nggak editan, nggak ada yang dipotong, nggak ada yang di cut. Palingan kalau di cut ya emang bener-bener nggak ada obrolan atau lainnya, jadi bener-bener kita pure gitu nyala terus gitu. Kali-kali bikin live kali ya. Live bener-bener ya dipikirkan lah ya Pak ya. Siap. Nah kalau masalah apa ya, kalau kayaknya kalau latar belakang tadi udah ya, termasuk tujuan tadi gue udah ngomong tujuan gak sih? Iya, saya nggak langsung ngomongin tujuan, benar. Iya, tujuannya itu membuat hiburan kepada mahasiswa FMIPA, terkhususnya mahasiswa FMIPA ya, atau enggak warganet yang melihat atau menonton YouTube BEM FMIPA lah, dan juga memberikan informasi yang hangat, yang up to date terkait dengan kegiatan BEM atau isu-isu yang ada di sini gitu teman-teman. Insya Allah bermanfaat ya. Ya amin, insya Allah bermanfaat gitu. Jadi ya doakan aja lah gitu, semoga yang terbaik juga buat yang lainnya, dan juga insya Allah mengundang narasumber. Tapi sih narasumber di sini yang saya ingin undang nggak terlalu berat-berat banget sih, ya sepantaran kita gitu kan, yang emang ini juga melatih buat emang ngobrol di depan umum, di depan kamera gitu. Nah ini kan tadi diskusi pinisi gitu, tadi udah diskusi pinisi itu apa, latar belakangnya juga udah, tujuannya juga udah saya jelaskan gitu kan. Nah ini saya nyerempet dikit ke BMF itu sendiri gitu. Nah kalau dilihat dari fakultas lain gitu, di BMF atau di BEM UNJ itu kan setiap fakultas itu atau setiap prodi bahkan itu memiliki struktur yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi mereka dan juga situasi mereka sendiri. Nah kalau di BEM FMIPA UNJ itu ada apa aja gitu strukturnya? Struktur kepengurusannya. Iya. Jadi kayaknya buat ini ya saya diundang ya. Jangan langsung temenin saya juga gitu. Oke, siap. Jadi untuk struktur BEM FMIPA gitu ya, di periode ini, di periode 2021-2022 gitu ya, kita sebenarnya gitu ya tidak jauh berbeda dengan periode-periode sebelumnya gitu. Cuma memang ada beberapa perbedaan gitu ya, tapi secara garis besar gitu ya, saya menganalisis bahwa kebutuhan kita di FMIPA gitu kan, kondisi kita di FMIPA masih relevan gitu dari periode-periode sebelumnya kayak gitu. Nah untuk struktur itu sendiri gitu ya, di saat ini di BEM FMIPA periode ini gitu kita memiliki 6 departemen gitu. Departemen berbeda gitu ya dengan tahun-tahun sebelumnya mungkin hanya 5 gitu, tapi sekarang kita menambah satu dari biro gitu ya, dari biro entrepreneur kita ubah ke departemen entrepreneur kayak gitu. Jadi dari 6 departemen itu ada departemen PSDM gitu ya, departemen Sospol, departemen Kominfo gitu ya Pak. Ada departemen Kesma gitu ya, departemen Diklit, dan tadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya gitu ya. Ini saya apa gue ya? Ya udah konsisten aja lah. Ya satu lagi ada departemen entrepreneur kayak gitu, dan diharapkan gitu ya dari ke-6 departemen ini masing-masing bisa bersinergis gitu ya untuk akhirnya kita sama-sama mewujudkan visi kita gitu ke depannya di satu periode kayak gitu Pak. Mungkin aksi nyata memberikan makna. Asik aja. Mantap. Berarti secara nggak langsung menambah departemen dan juga menghilangkan biro. Iya, bukan menghilangkan, kita mengupgrade ya. Mengupgrade asik. Dari biro ke departemen. Upgrade ya istilahnya. Iya, di-upgrade. Iya sih benar. Karena kalau hanya sebatas biro gitu kan, apalagi saat ini gitu Pak, kita masih dalam kondisi pandemi gitu kan. Sepertinya akan lebih baik gitu, akan lebih bermanfaat jika kita mengupgrade gitu ya dari biro ke departemen, agar kebermanfaatannya pun bisa disebarluaskan gitu, lebih luas lagi gitu daripada hanya menjadi biro kayak gitu Pak. Nanya sedikit sih, entah lu tahu atau enggak gitu, bedanya departemen sama biro itu apa sih? Ya,
Kalau canggung banget nih banyak banget. Apa ya? Beda biro sama departemen apa sih? Ngaruh gak sih? Iya. Oke, untuk perbedaan biro sama departemen mungkin teman-teman di rumah juga yang sudah bergelut di BEM, bergelut di BEM itu udah pada tahu kayak gitu. Dan perbedaan hal yang mendasar adalah kalau misalkan departemen itu memiliki program kerja yang memang ditujukan gitu ya, tujuannya untuk kebermanfaatan di luar dari BEM itu sendiri gitu Pak. Okay. Kalau biro tujuannya hanya untuk internal BEM itu sendiri kayak gitu. Kebermanfaatannya hanya bisa dirasakan oleh BEM itu sendiri gitu. Okay. Kayak ya kalau tahun kemarin tuh banyak banget jualan gitu. Ya, emang ya buat keuntungannya sendiri. benar keuntungannya untuk BEM sendiri. Gitu. Berarti kalau departemen entrepreneur berarti ada hal yang ingin disuguhkan sama BMF sekarang untuk mahasiswa. Betul. Dari segi entrepreneur itu. Ya, betul. Tunggu aja nanti. Jangan kita spoiler di sini. Iya, apa itu tunggu aja nanti gitu. Tanya Nabi aja lah. Yang tanya saya nggak tahu Pak. Terus tadi apa ya? Kalau tahun lalu kan itu kaderisasi. Nah, kenapa PSDM sekarang? Ya, kenapa akhirnya diubah gitu dari kaderisasi ke PSDM? Karena saya melihat kalau nama departemen itu berupa kaderisasi aja gitu agaknya lebih sempit gitu ya Pak. Agaknya lebih sempit. Ya, seperti lebih sempit gitu. Dan kita saat ini fokusnya nggak hanya kaderisasi aja, tapi kita pengembangan ke teman-teman mahasiswa kayak gitu. Pengembangan ke arah nggak itu hanya dari segi akademik yang mungkin dinaungi sama Diklit gitu, tapi kita juga pengembangan ke arah olahraga gitu, yang mana mungkin di periode-periode sebelumnya ini kurang dirasakan kayak gitu. Dan sekarang kita ingin gitu untuk akhirnya meningkatkan dan mengembangkan potensi gitu dari teman-teman mahasiswa FMIPA gitu untuk bidang itu. Jadi olahraga lebih diperluas kayak gitu Pak. Ya nanti nunggu aja olahraganya apa aja gitu kan. Benar. Ada kan pasti? Ada dong. Ya, mantap ya. Saya ini berkutat sama laptop terus. Ada dong pasti. Oke. Ya, terakhir harapan pribadi dari Syauqi dari kehadiran kita BMF MIPA UNJ untuk mahasiswa umum. Kan pasti ada yang memang suka BEM, ada yang nggak suka BEM, itu pasti ada lah ya pro dan kontra. Ya kita nggak boleh bohong gitu. Ya benar. Harapannya gitu yang emang kita ya boleh mendengar tapi nggak usah menghiraukan juga nggak boleh, tapi ya ambil santai aja, ambil aja itu energi positif kita kalau emang ada yang kontra dengan BEM gitu kan istilahnya. Nah harapan pribadi gitu buat BMF kehadiran kita BMF MIPA UNJ untuk mahasiswa umum. Oke, harapan pribadinya untuk BMF MIPA itu sendiri gitu, saya melihat bahwa emang benar ya gitu Pak, tadi ada yang beberapa orang memang nggak tertarik gitu dengan kegiatan-kegiatan BEM gitu, dengan apa yang diselenggarakan oleh BEM gitu, tapi perlu dilihat, digarisbawahi bahwasanya kita di sini nggak dibayar juga ya Pak. Iya, nggak dibayar. Kita di sini nggak dibayar gitu, kita bergerak dengan sukarela gitu. Dan kesukarelaan ini gitu dari teman-teman BMF MIPA itu sendiri ingin menghadirkan kegiatan-kegiatan, menghadirkan hal-hal yang bermanfaat gitu di FMIPA gitu, khususnya di bidang kegiatan kemahasiswaan gitu. Jangan sampai kita hanya fokus gitu ya dari segi mahasiswa yang belajar gitu kan, dan belajarnya hanya di kelas gitu, tapi kita bisa juga belajar gitu ya, belajar di luar kelas gitu, dalam hal organisasi gitu, dalam hal mengembangkan diri gitu ya, dalam hal kepemimpinan itu bisa didapatkan di BEM gitu. Dan harapannya kedepannya kegiatan-kegiatan BEM FMIPA ini bukan hanya sekedar dilalui gitu, tapi benar-benar bisa diikuti gitu, karena tujuan kita pun ingin mahasiswa di FMIPA ini mengembangkan potensinya kayak gitu, nggak hanya untuk BMF itu sendiri aja gitu, tapi buat kebermanfaatan yang luas. Dan harapannya juga antusias gitu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di BEM gitu, dan turut menyukseskan kayak gitu. Dan lain halnya juga dengan kita juga bisa jadi punya sejarah gitu ya Pak di kampus gitu, nggak hanya dengan belajar aja gitu yang ada di BEM gitu. Dan sebagai wadah kolaborasi juga gitu Pak, BMF diharapkan gitu, saya berharap bahwasanya karena ini mau mewadahi prodi-prodi kayak gitu, jadi sebagai wadah kolaborasi juga buat akhirnya kita sama-sama bergerak untuk kemajuan fakultas kita gitu ke depannya kayak gitu mungkin. Oke, berarti ya itu intinya istilah yang sering saya gaungkan gitu di diri saya, BEM itu wadah doang kan, wadah buat mahasiswa umum untuk bisa memanfaatkan wadah yang ada. Jangan sampai wadah itu kosong teman-teman. Istilahnya BEM itu udah kasih wadah, tapi wadah yang kalian ada wadah ini nggak kalian manfaatkan, istilahnya yuk isi wadah itu. Betul. Jangan sampai
kosong. Karena ya kita bekerja buat diri kita sendiri tentu, buat kalian juga, buat ya kita semua lah gitu di FMIPA ya tentunya, khususnya FMIPA. Ya harapannya emang sih apa ya, BEM itu hanya salah satu metode buat emang mengembangkan diri. Kita nggak bisa bohong juga kalau emang ada organisasi atau kegiatan lain di gedung G misalnya emang ada gitu sesuai dengan minat juga. Tapi apa ya, kalau emang nggak berminat di sini gitu di BEM FMIPA, kita udah kasih kegiatan yang bisa kita suguhkan ke kalian. Jadi ya itu ikuti aja kegiatan, manfaatin wadahnya gitu. Ya intinya itu sih. Makasih banget ya buat Xiaoqi nih, Bapak Ketua BEM. Semoga ya bermanfaat buat diskusi kita. Ini introduce ya, ini introduce dari perdana dari diskusi pinisi. Semoga bisa berjalan episode-episode selanjutnya dengan narasumber yang tentunya nanti dinantikan saja gitu. Sekian dari gua Ferdi dan juga Bapak Ketua Xiaoqi. Saya selaku host pamit undur diri. Nantikan di episode diskusi pinisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sobat MIPA.